Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a as-siyama wal qiyam liyarqa'a darajatina wa yutahhiruna minadh dhunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan indahnya di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat beserta seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini di malam yang ke-7, ya, malam yang ke-7 kita sudah berpuasa 6 hari. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peribahasa, yang mana peribahasa ini berbunyi, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Peribahasa ini memiliki makna beradaptasi di tempat yang baru. Beradaptasi di tempat yang baru. Kenapa kita perlu beradaptasi ketika kita menempati suatu tempat yang baru? Lalu apa hubungan peribahasa ini dengan bulan Ramadan ini? Sebagaimana yang telah kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu apa kaitan peribahasa ini dengan bulan suci Ramadan ini? Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka hendaknya kita mampu beradaptasi dengan mengisi bulan itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan mengisi bulan yang suci ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Jika masuk bulan Ramadan, sesungguhnya ia adalah bulan hanya membaca Al-Quran dan memberi makan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada satu pertanyaan yang timbul. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Supaya kita semangat di dalam membaca Al-Quran itu, maka hendaknya kita pelajari apa saja keutamaan-keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan ini. Keutamaan yang pertama yaitu akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lamu aw yaqra'ul ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil." Tidaklah salah satu di antara kalian pergi ke masjid kemudian mempelajari atau membaca dua ayat dari kitabullah yaitu Al-Quran, hal itu lebih baik daripada kita mendapatkan 2 ekor unta. Dan apabila kita membaca 3 ayat, maka itu lebih baik daripada kita mendapatkan 3 ekor unta. Dan apabila kita membaca 4 ayat, maka itu lebih baik daripada kita mendapatkan 4 ekor unta. Dan dari sekian jumlah ayat yang kita baca, maka itu lebih baik daripada mendapatkan sekian jumlah banyaknya unta. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah keutamaan yang pertama. Keutamaan yang pertama ketika kita membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua, kita akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka baginya satu pahala. Ya. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ketika di hari selain di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kita membaca satu huruf saja kita mendapatkan satu pahala, maka di bulan Ramadan ini kita membaca satu huruf pada Al-Quran itu kita mendapatkan 10 pahala, berlipat-lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan sabda Rasul tadi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi dari alif lam mim itu saja kita sudah mendapatkan 30 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam satu hari itu kita targetkan membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Sekarang kita tanya, dalam 6 hari kita berpuasa ini, apakah ada yang sudah membaca Al-Quran lebih dari 10 juz? Lai Bapak Ibu, selama 6 hari kita berpuasa kok, lain enggak yang olah selesai 10 juz? Ndak lain 5 juz, lain yang olah selesai 5 juz. Jadi Bapak Ibu, ketika bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu harus kita paksakan, ya? Dipasu membaca Quran dulu. Hingganya mengantuk membaca dulu, harus dipasukan, ya kan? Setidaknya dalam bulan Ramadan ini kita menghatamkan Al-Quran itu minimal 1 kali lah, ya kan? Minimal dalam bulan Ramadan ini kita menghatamkan Al-Quran 1 kali. Itu paling minim. Tapi kalau kita buatkan jadwal, misal setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Nanti setelah sholat zuhur kita baca lagi Al-Quran sebanyak 1 juz. Maka setiap setelah selesai sholat 5 waktu kita baca 1 juz. Berarti ada dalam 1 hari berapa juz? 5 juz, ya kan? Dalam 1 hari kita selesai membaca Al-Quran sebanyak 5 juz. Tapi itu mungkin
terlalu berat bagi kita, apalagi yang ada pekerjaan lain, ya kan? Maka kita buat saja setelah sholat subuh 1 juz. Itu sudah saya rasakan ya, selama 6 hari ini. Saya paksakan setelah subuh 1 juz, kemudian nanti setelah sholat zuhur 1 juz, dipasukkan. Berarti 1 hari 2 juz. Dan alhamdulillah 6 hari puasa ini telah selesai 12 juz. Jadi harus dipaksakan Bapak Ibu. Itu kiat-kiat ketika kita membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian keutamaan yang ketiga, kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan yang ketiga ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya ketika nanti telah datang hari kiamat. Jadi tidak sia-sia kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Itu adalah bekal kita nanti di hari kiamat. Tapi jangan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan aja. Di lain-lain bulan selain bulan Ramadan, kita juga harus rajin membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita itu menjadi pajangan, berabu, kan? Disusun di rak buku di dalam lemari, disusun rapi dengan buku-buku yang lain, tapi kita tidak pernah membacanya, sehingga Al-Quran itu berdebu. Kemudian keutamaan yang keempat, kita akan mendapatkan kebaikan bagi pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama-sama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya ketika kita membaca Al-Quran, terkhusus pada bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, apapun dan siapapun yang punya hubungan atau berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, sehingga menjadi malaikat yang paling mulia.
Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah, sehingga dua kota tersebut menjadi kota yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga menjadi malam yang paling mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, sehingga menjadi bahasa yang paling mulia. Bahkan satu lembar kertas pun, yang mana satu lembar itu tidak ada harganya, kalau bertuliskan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah di dalamnya, maka selembar kertas itu pun akan menjadi mulia. Itulah Al-Quran yang disimpan di tempat yang mulia pula, ya kan? Dan tidak mungkin diinjak-injak atau dihinakan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ada 4 keutamaan yang perlu kita renungkan, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan lidah kita yang selalu basah karena membaca Al-Quran, pikiran yang selalu menghafal Al-Quran, dan hati yang selalu mentadabburi Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dekat terlalu panjang kan? Marilah kita isi hari-hari Ramadan dengan membaca Al-Quran, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dimudahkan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.